Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Setelah agak lama sebulan saya tidak buat konten kuliner karena saya sengaja off dulu selama bulan Ramadan. Sekarang masuk di bulan Syawal, saya kembali buat konten kuliner untuk teman-teman, rekomendasi makanan enak dan kali ini murah dan terkenal di Jakarta, yaitu warteg legendaris Warmo, warteg Mojok. Cerita yang menarik sebenarnya dari warteg sederhana ini, warteg yang sudah ada sejak sekitar tahun 1970-an, dan di sini saya memilih menu sederhana, mulai dari rendang, lalu ada belinjo, ada sate kulit, dan di sini ada kikil, teman-teman, serta menu favorit saya ya, telur setengah mateng, nasinya setengah aja. Warteg ini memang warteg yang umumnya seperti warteg biasa, teman-teman, warteg lainnya, warteg yang sederhana tapi legendaris. Dan dari warteg Warmo sebenarnya kita bisa banyak belajar hal-hal lain, hal tentang kegigihan, keuletan, penuh kesabaran, hingga akhirnya warteg ini menjadi warteg legendaris di Jakarta. Bagi orang Jakarta, siapa yang tidak mengenal warteg Warmo? Dan ini dekat sama stasiun Tebet. Jadi kalau teman-teman mungkin yang anak kereta, anak KRL, bisa mampir ke warteg Warmo ya. Dan ini saya agak beruntung, bisa dibilang beruntung, jam 5 sore ini agak sepi, jadi saya bisa buat video dengan leluasa. Biasanya ini warteg ini selalu penuh, apalagi kalau di jam-jam makan siang, makan malam nih. Ini warteg ini penuh, dan keunikan warteg ini salah satunya adalah buka 24 jam. Jadi bagi teman-teman yang melintas di daerah Tebet, kelaparan malam-malam mau cari makan, datang aja ke warteg Warmo karena mereka buka 24 jam. 24 jam. Warteg Warmo sendiri ini bisa dibilang sebuah warteg yang dibangun dengan keuletan. Awalnya sang pemilik warteg Warmo itu tahun 1968 hijrah ke Jakarta untuk mencari peruntungan ekonomi yang lebih baik. Tadinya di kampung, dia tuh seorang petani, bahkan penyewa tanah, penyewa lahan ya. Tanahnya hanya kecil, dan diajak saudaranya untuk merubah nasib ke Jakarta. Dan berusahalah sejak 1968 untuk buka warteg yang tadinya awalnya itu daerah Tebet awal tahun 70-an. Di sini masih banyak hutan, masih sepi, tidak seperti Tebet yang kita kenal sekarang, teman-teman. Masih sepi, dengan kegigihan bangun pelan-pelan dan akhirnya bisa bertahan puluhan tahun sampai sekarang. Warteg ini menjadi warteg yang legendaris di Jakarta. Jadi kalau teman-teman atau kita ada yang ingin membuat usaha, jangan patah semangat, karena memang membuat usaha itu butuh proses, dan salah satunya Warmo, teman-teman. Contoh sebuah keuletan, kegigihan, warung sederhana, warteg seperti yang kita kenal di pinggir jalan, di pojokan jalan, ini menjadi warteg yang legendaris. Kita coba rasanya ya. Bismillah. Yang saya suka dari warteg itu adalah makanan rumahan. Selain pastinya harganya murah. Menu di warteg ini sangat beragam, teman-teman. Banyak pilihannya. Kalau dilihat sih lebih dari belasan ya. Sekarang yang saya lihat lebih dari belasan menu di sini. Jadi kita bisa pilih, kita suka menu apa ya, tinggal pilih aja berdasarkan yang ada. Tinggal touchscreen. Bismillah. Kikilnya menurut saya mantap. Sekarang kita akan coba rendangnya ya. Potongan rendangnya. Bisa dibilang ini rendang empuk ya. Rendangnya empuk. Dan berdasarkan beberapa referensi yang saya coba cari tahu, Warmo ini salah satu singkatan yang memang diberikan oleh pemusik legendaris Indonesia, King of Dangdut, Rhoma Irama, Warung Mojok. Dan memang benar-benar, teman-teman, warteg ini itu dibangun dengan keuletan, kesabaran. Bahkan tidak hanya itu, warteg Warmo ini kalau saya tidak salah
pernah mengalami beberapa kali kebakaran, tapi dia tetap bangkit lagi sampai warteg ini menjadi warteg yang terkenal di Jakarta. Sekarang saya mau coba menu favorit, yaitu telur ya, telur setengah matang tengahnya. Bagi teman-teman mungkin yang penasaran, belum tahu lokasinya di mana, seperti biasa, nanti saya akan taruh di kolom deskripsi itu lokasi Google Map-nya dari Warung Marmo. Jadi teman-teman tinggal klik aja linknya menuju ke Warung Marmo. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Semoga ini bisa menjadi rekomendasi sekaligus mungkin sebagai motivasi ya buat kita semua bahwa sebuah bisnis meskipun itu dibangun dengan bisnis yang sederhana, tetapi kalau dibangun dengan keulutan tanpa pernah menyerah, itu bisa menjadi bisnis yang jangka panjang, bisnis yang legendaris. Bayangkan teman-teman, siapa sangka dari seorang petani di desa yang sebagai penyewa lahan mencoba peruntungan ke Jakarta sejak awal 70-an, yang pastinya di awal membangun warung ini belum sebesar ini, tapi dengan inovasi, coba-coba, mencari tahu apa keinginan pelanggan, hingga akhirnya Warung Marmo itu bisa menjadi warung Tegal, warteg yang sangat terkenal di Jakarta sampai dengan hari ini, lebih dari 30 tahun teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video kali ini. Insya Allah kita ketemu lagi dengan video-video rekomendasi kuliner berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.